Judul Transportasi pada Tumbuhan. Tujuan, mengamati dan menentukan jaringan tumbuhan yang mengangkut air dan zat-zat terlarut di dalamnya. Alat dan bahan yang pertama mikroskop, gelas objek dan gelas penutup, silet, batang pengaduk, botol air mineral plastik 600 ml, tumbuhan tumpang air atau Peperomia pellucida, larutan perwarna, dan air. Cara kerja. Yang pertama, sediakan larutan pewarna yang terdiri dari air dan pewarna kira-kira 300 ml dan tuanglah ke dalam botol air mineral plastik. Yang kedua, siapkan sebuah tumbuhan Peperomia pellucida lengkap dengan akar, batang, dan daun yang segar dan sudah dibersihkan dari tanah yang melekat pada akarnya. Yang ketiga, masukkan tumbuhan tersebut ke dalam botol yang berisi pewarna dan biarkan selama kira-kira 3 jam. Amatilah yang terjadi pada batang, cabang, dan tulang daun tumbuhan tersebut. Yang keempat, buatlah sayatan melintang bagian batang, cabang, dan tulang daun tersebut setipis mungkin dengan silet. Amatilah di bawah mikroskop dan gambarlah. Ya, bisa dilihat di sini saya menggunakan pewarna makanan berwarna merah rose. Setelah itu saya meneteskan pewarna makanan ke dalam air sehingga air yang mulanya tidak berwarna atau bening menjadi berwarna merah rose. Setelah itu saya menaruh tumbuhan tersebut ke dalamnya dan menunggunya atau mendiamkannya selama beberapa jam. Setelah didiamkan selama beberapa jam, kita dapat melihat bahwa telah terjadi transportasi air pada tumbuhan ini. Saya memotong bagiannya menjadi bagian yang kecil, lalu akan mengamatinya di bawah mikroskop. Hasil. Tumbuhan Peperomia pellucida merupakan golongan tumbuhan tingkat rendah di mana sistem pengangkutannya lebih sederhana. Air masuk secara difusi dibantu oleh adanya aliran sitoplasma dalam sel tumbuhan. Nah, di sini kita bisa melihat pada nomor 1 ada epidermis, yang kedua ada xilem, yang ketiga ada phloem, yang keempat ada korteks, dan yang kelima ada endodermis. Nah, air masuk mulai dari akar, masuk ke batang, dan mulai menjalar ke bagian-bagian tumbuhan lainnya seperti daun. Pembahasan. Jaringan apakah pada tumbuhan yang berperan dalam angkutan air dan zat terlarut dari akar menuju daun? Jawabannya adalah jaringan xilem atau pembuluh kayu. Faktor apakah yang menyebabkan air dapat diangkut oleh tumbuhan dengan melawan gaya gravitasi? Jelaskan. Jawabannya yang pertama, gaya tekanan air, yang kedua gaya kapilaritas batang, yang ketiga gaya hisap daun, dan yang keempat pengaruh sel-sel yang hidup. Sebutkan 2 macam jaringan pembuluh angkut pada tumbuhan dan jelaskan fungsinya masing-masing. Jaringan xilem mengangkut air dan garam mineral dari tanah melalui akar menuju ke daun, sedangkan jaringan phloem mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh organ tumbuhan. Kesimpulan, tumbuhan memerlukan beberapa zat dari lingkungannya, terutama air, mineral, oksigen, dan karbon dioksida. Tumbuhan menyerap air dan mineral dari tanah melalui akar dan sebagian besar terjadi di permeabel terhadap air. Jaringan pembuluh pada tumbuhan yang berperan dalam angkutan air dan zat terlarut dari akar menuju daun adalah xilem. Adapun phloem mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh organ tumbuhan.